Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sabrina NPM 1840 1020 04, Damrana 1840 1020 11, Ririn Nathan 1840 1020 19, Kristoforus 1840 1020 77. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem pulau kecil dan laut dalam. Langsung saja kita ke materinya. Oke, perkenalkan nama saya Christopher Karel, NPM 1840 1020 77. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi pulau kecil. Pengertian pulau kecil. Pulau kecil merupakan habitat yang terisolasi dengan habitat lain, sehingga keterisolasian ini akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup di pulau tersebut, serta dapat juga membentuk kehidupan yang unik. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pulau kecil merupakan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi. Dalam ketentuan itu juga tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina. Sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem dan sumber daya alam pulau-pulau kecil. Berdasarkan definisi atau pengertian mengenai pulau-pulau kecil, maka dapat dikatakan bahwa pulau kecil sering dapat dikategorikan sebagai suatu wilayah pesisir, di mana dalam suatu wilayah pesisir, pulau-pulau kecil terdapat satu atau lebih sistem lingkungan atau ekosistem dan sumber daya pesisir. Ekosistem tersebut dapat bersifat alamiah atau buatan. Ekosistem alami biasanya dijumpai di pulau-pulau kecil pesisir, antara lain adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar laut, daerah tropis, dan dibangun oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis karang, batu, dan algae penghasil kapur yang merupakan ekosistem yang cukup kuat menahan gaya gelombang. Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang paling produktif dan paling tinggi keanekaragaman hayatinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama ekspedisi Snellius II tahun 1984, di perairan Indonesia terdapat sekitar 350 spesies karang keras yang termasuk ke dalam 75 genera. Selanjutnya, Supri Haryono tahun 2000 mengemukakan bahwa karena produktivitas yang tinggi, maka memungkinkan terumbu karang merupakan tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan dari kebanyakan ikan. Oleh karena itu, secara otomatis produksi ikan di daerah terumbu karang sangat tinggi. Terumbu karang juga merupakan habitat bagi banyak spesies laut. Selain itu, terumbu karang dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi. Dari sisi sosial ekonomi, terumbu karang adalah sumber perikanan yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan, penduduk pesisir, dan devisa negara yang berasal dari perikanan dan pariwisata. Selanjutnya ada hutan mangrove. Hutan mangrove juga disebut sebagai hutan bakau, hutan payau, atau hutan pasang surut, yang merupakan suatu ekosistem peralihan antara darat dan laut. Terdapat di daerah tropik atau subtropik di sepanjang pantai yang terlindung dan di muara sungai. Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu hidup dan berkembang pada daerah pasang surut sesuai dengan toleransinya terhadap salinitas, lama penggenangan, substrat, dan morfologi pantainya. Sebagai daerah peralihan antara darat dan laut, ekosistem mangrove mempunyai gradien sifat lingkungan yang berat, sehingga hanya jenis tertentu yang memiliki toleransi terhadap kondisi lingkungan seperti itulah yang dapat bertahan dan berkembang.
Menurut Dewanti tahun 1996, hutan mangrove dapat meliputi beberapa jenis tanaman seperti Avicennia, Rhizopora, Cereops, Bruguiera, Psilocarpus, Acanthus, dan Hibiscus. Telah diketahui bahwa ekosistem mangrove mempunyai fungsi yang penting bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga bagi organisme lain yang berasosiasi dengan ekosistem tersebut. Beberapa fungsi yang bisa disebutkan antara lain perlindungan terhadap pantai, perangkap sedimen dari darat, perlindungan bagi organisme tertentu, pemijahan, pembesaran, dan pencari makan dari berbagai organisme. Dan hal ini dapat dilihat dari berbagai organisme yang dijumpai di sekitar ekosistem tersebut seperti beberapa jenis udang, ikan, dan kerang-kerangan. Selanjutnya ada padang lamun. Padang lamun itu merupakan salah satu ekosistem yang terletak di daerah pesisir atau perairan laut dangkal. Nah, lamun merupakan tumbuhan berbiji tunggal dari kelas Angiospermae. Keunikan tumbuhan laut ini hanya adanya perakaran dan rizoma yang ekstensif. Nah, fungsi padang lamun antara lain menangkap sedimen, menstabilitaskan substrat dasar dan menjernihkan air, produktivitas primer, sumber makanan langsung kebanyakan hewan, habitat beberapa jenis hewan air, substrat organisme yang menempel, dan sebagainya. Padang lamun mendukung kehidupan biota yang cukup beragam dan berhubungan satu sama lain. Jaringan makanan yang terbentuk antara padang lamun dan biota lain adalah sangat kompleks. Sejumlah organisme yang dijumpai hidup di sini antara lain adalah invertebrata seperti moluska yaitu pinna, lambis, dan strombus, echinodermata seperti teripang, holoturia, bulu babi, dan diadema sp, dan bintang laut, archaster dan Linskia, serta krustasea, udang, dan kepiting. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa kawasan pariwisata, kawasan budidaya, dan kawasan pemukiman. Selanjutnya, pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara umum, ada 3 langkah utama dalam pengelolaan suatu wilayah secara terpadu guna pembangunan berkelanjutan, yaitu ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pemantauan dan evaluasi. Nah, secara umum ada 3 langkah utama ini. Nah, dimulai dengan pengidentifikasian masalah utama menyangkut pulau kecil tersebut yang selanjutnya diikuti dengan pendefinisian permasalahan ditambah masukan dari aspirasi lokal masyarakat dan nasional dan informasi menyangkut potensi sumber daya dan ekosistem pulau tersebut. Maka disusunlah tujuan dan sasaran dengan memperhatikan peluang dan kendala yang ada. Tahap selanjutnya adalah memformulasikan rencana kegiatan yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan rencana. Pada tahap pelaksanaan ini diikuti dengan tindakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Informasi dari pemantauan dan evaluasi dipakai sebagai umpan balik untuk melakukan formulasi ulang apabila dalam pelaksanaan rencana ada yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kemudian diformulasikan kembali. Dengan proses-proses ini diharapkan pembangunan berkelanjutan pada ekosistem pulau-pulau kecil dapat tercapai. Agar penggunaannya dapat berkelanjutan, maka secara garis besar ekosistem pulau kecil itu harus bisa dipilah menjadi 3 mintakat. Yang pertama mintakat preservasi, yang kedua mintakat konservasi, dan yang ketiga ada mintakat pemanfaatan. Nah, mintakat preservasi adalah suatu daerah yang memiliki ekosistem unik, biota endemik atau proses-proses penunjang kehidupan seperti daerah pemijahan, daerah pembesaran, dan alur migrasi biota perairan. Pada mintakat ini, kegiatan yang diperbolehkan hanyalah pendidikan, penelitian ilmiah, dan tidak diperkenankan adanya kegiatan pembangunan. Yang kedua, ada mintakat konservasi. Mintakat ini adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan atau pemanfaatan secara terbatas dan terkendali, misalnya kawasan hutan mangrove atau terumbu karang untuk kegiatan wisata alam atau ekotourism.
Sementara mintakat pemanfaatan diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan yang lebih intensif seperti industri, tambak, pemukiman, pelabuhan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damrana, NPM 1840102011. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ekosistem laut dalam. 71% permukaan bumi berupa ekosistem laut, yang juga merupakan 97% dari air yang terkandung di bumi. Jadi, hanya 3% saja dari total air di bumi, air yang terkandung pada ekosistem lainnya. Ekosistem laut berbeda dari ekosistem air tawar, yang ditandai oleh kehadiran senyawa-senyawa terlarut, misalnya natrium dan klorin, yang terlarut sebanyak 85% dalam air laut. Air laut memiliki salinitas rata-rata dari 35 bagian per 1000 ppt air. Sebenarnya salinitas bervariasi antara ekosistem laut yang berbeda. Berdasarkan tingkat kedalamannya, laut dibagi dalam 3 zonasi sebagai berikut. Yang pertama, zona eufotik. Zona eufotik merupakan zona di mana cahaya matahari masih dapat masuk dan masih memungkinkan untuk terjadinya keberlangsungan fotosintesis. Zona ini meliputi kedalaman laut 0 sampai 150 meter. Yang kedua, zona disfotik. Zona disfotik merupakan zona di mana cahaya matahari hanya sedikit dan tidak cukup mendukung keberlangsungan fotosintesis. Zona ini meliputi kedalaman laut 150 sampai 1000 meter. Dan yang ketiga, zona afotik. Zona afotik merupakan zona di mana cahaya matahari sama sekali tidak dapat masuk, sehingga disebut pula zona yang gelap gulita sepanjang masa. Zona ini meliputi kedalaman laut dari 1000 meter. Berdasarkan tingkat kedalamannya, zona afotik dibagi menjadi 3, yaitu zona batipelagis dengan kedalaman 1000 sampai 3000 meter. Yang kedua, zona abisal dengan kedalaman 3000 sampai 6000 meter. Yang ketiga, zona hadal dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Kehidupan di laut dalam memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan ekosistem lainnya, yakni tingkat kegelapan yang total, temperatur yang ekstrim dingin, kadar oksigen yang sangat terbatas, makanan yang juga terbatas, dan tekanan udara yang sangat tinggi. Makhluk hidup di laut dalam harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi fisik tersebut untuk dapat bertahan hidup. Melihat, merasakan, memperoleh makanan, bereproduksi, bergerak, dan menghindarkan diri dari pemangsa. Selanjutnya, karakteristik kehidupan pada ekosistem laut dalam. Pada kehidupan ekosistem laut dalam, terdapat beberapa karakteristik yang sangat mempengaruhi kehidupan organisme, yaitu 1. Cahaya. Cahaya adalah yang diproduksi oleh bioluminescensi, yaitu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup yang menghasilkan cahaya berskala kecil. Bioluminescensi adalah cahaya yang dapat dihasilkan oleh beberapa hewan laut. Cahaya tersebut berasal dari bakteri yang hidup secara permanen di dalam sebuah perangkap. Bioluminescensi digunakan oleh hewan laut dalam sebagai alat perangkap atau alat untuk menarik mangsa, kurang lebih berfungsi sebagai umpan. Cahaya yang dihasilkan bisa berwarna biru atau kehijauan, putih dan merah, walau sebagai besar digunakan untuk mekanisme bertahan hidup. Namun beberapa di antara hewan laut tersebut menggunakan bioluminescensi untuk menarik lawan jenisnya. Yang kedua, tekanan. Tekanan air di dalam laut berkisar antara 20 sampai 1000 atm dengan rata-rata 200 sampai 600 atm. Tekanan kurang atau lebih dari tekanan rata-rata tersebut tidak lagi dapat ditolerir oleh sebagai besar spesies organisme laut dalam. Daging dan tulang makhluk hidup laut dalam lunak dan elastis sehingga mereka bisa bertahan hidup.
terhadap tekanan yang tinggi. Yang ketiga, temperatur. Tingkat perbedaan temperatur antara permukaan laut dengan laut dalam sangat tinggi. Di laut dalam, temperatur cenderung seragam dan konstan, yaitu berkisar antara 2-4 derajat Celcius, kecuali pada wilayah hidrotermal vents mencapai kurang lebih 80 derajat Celcius. Yang keempat, oksigen. Kehidupan di laut dalam hanya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang relatif sedikit. Oksigen ditransportasikan dari permukaan laut ke laut dalam ketika temperatur di permukaan menurun, sehingga air yang ada di permukaan laut bergerak ke bawah. Dan yang terakhir atau yang kelima, ketersediaan makanan. Beberapa makanan berasal dari detritus, yaitu sisa penguraian hewan dan tumbuhan yang terangkut secara hidrodinamis dari zona lautan yang ada di atasnya. Selanjutnya, adaptasi makhluk hidup pada ekosistem laut dalam. Bentuk adaptasi dari makhluk hidup yang ada di lautan dalam diantaranya adalah dengan memiliki mata yang lebar sehingga dapat menangkap sekecil apapun cahaya. Bioluminescence, indera penciuman yang kuat, komposisi tubuh atau tidak memiliki sirip, daging dan tubuh yang lunak dan elastik, sehingga bisa bertahan terhadap tekanan yang tinggi. Perut yang lebar, tidak memiliki taring. Selain itu, warna juga merupakan bentuk adaptasi yang berfungsi sebagai kamuflase dan pertahanan diri terhadap predator. Ikan-ikan laut dalam biasanya memiliki warna transparan, hitam, perak, atau merah. Makhluk hidup di laut dalam mengembangkan mekanisme makanan yang unik karena keterbatasan cahaya dan kelangkaan makanan yang tersedia. Ikan-ikan laut dalam memiliki perut yang besar dan berkembang sehingga dapat menampung makanan dalam jumlah yang banyak, sebagai persediaan menghadapi kesulitan memperoleh makanan. Ikan-ikan ini membatasi gerakannya untuk menghemat energi, sehingga tidak perlu berenang untuk mencari makanannya. Mereka hanya berdiam di suatu tempat dan memasang jebakan untuk mangsanya dengan adaptasi yang dimilikinya. Sebagai contoh, ikan plankton yang memiliki tingkat agresivitas yang tinggi, sehingga ketika ada mangsa yang lewat di depannya, ia langsung dapat dengan cepat memakannya. Karena memang tidak banyak hewan laut yang mampu hidup dalam ekosistem ini. Contoh lainnya adalah ikan Hairangler yang tubuhnya dipenuhi dengan antena sensitif. Antena tersebut sangat sensitif sekali terhadap setiap gerakan. Fungsinya untuk mendeteksi mangsa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, rantai makanan pada ekosistem laut dalam. Dalam ekosistem laut dalam, yang berperan sebagai produsen adalah detritus, fungsi bakteri dan protozoa, yang menguraikan hewan dan tumbuhan mati yang berasal dari zona lautan di atasnya. Hancuran bahan organik ini kemudian menjadi bahan makanan penting atau nutrien bagi makhluk hidup laut di laut dalam. Yang berperan sebagai konsumen pada ekosistem laut dalam, baik itu konsumen tingkat 1, 2, dan seterusnya, adalah jenis-jenis ikan, ubur-ubur, cumi, dan udang, contohnya Parnoninia, cumi-cumi, amoeba, comb jelly, copepod, dan ikan headchat. Sedangkan peran Descopeser dipegang oleh mikroba pengurai.